Ya, baik. Selamat sore, saudara semua. Kembali lagi bersama kami dari Rumah Suara Torang. Podcast kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana tanggapan anak muda terkait dengan penggusuran atau penimbunan hutan mangrove di Pantai Hamadi yang per hari ini itu membuat ramai di publik, sempat ramai di publik dan menjadi perbincangan yang cukup panjang dan cukup menarik di kalangan aktivis mahasiswa sampai dengan pemerintahan dan masyarakat luas pada umumnya. Ya, menanggapi hal tersebut, sini saya sudah kedatangan Prisma Universitas Cendrawasih, Kakak Salmon Wantik. Jadi beliau ini seorang Prisma Universitas Cendrawasih. Ini aku kakak paling sedap ini. Nah, beliau beberapa waktu yang lalu, saya masih di sini, Kakak Pres sempat ini ya, ikut terlibat dalam penanaman pohon mangrove dengan BEMNUS. Nah, jadi Kakak Pres ini salah satu yang terlibat. Setelah penanaman, menjelang berapa bulan kemudian, dikejutkan dengan kasus penimbunan hutan mangrove. Nah, ini cukup mengagetkan. Cukup mengagetkan di mana gerakan penanaman mangrove, kemudian hutan mangrove di situ juga katanya punya nilai budaya, adat. Nah, tiba-tiba ada penggusuran, ini kan menjadi mengagetkan, terutama masyarakat Papua. Kok bisa seperti itu ya? Pres. Nah, hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia, di mana ini sebenarnya ada isu besar tentang lingkungan yang kemudian diperingati, dan mangrove adalah salah satu tanaman yang paling vital dalam aspek lingkungan. Nah, sehingga penggusuran ini juga kelihatannya orang-orang tidak berpikir masa depan alam dan manusia ini seperti apa. Nah, sebelum jauh, Kakak Pres, selamat sore Kakak Pres. Apa kabar hari ini, Kakak Pres? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, sehat ya. Ini Kakak Pres, jadi Tom tahu sama-sama. Orang tahu sama-sama bahwa saya juga tahu Kakak Pres adalah salah satu aktivis yang terlibat langsung dalam isu-isu lingkungan, terutama penanaman mangrove. Tiba-tiba dikejutkan dengan persoalan ini. Nah, Kakak Pres sebagai anak muda asli Papua dan juga yang terlibat intens dalam isu-isu lingkungan, bagaimana Pak Kakak Pres menanggapi persoalan penimbunan hutan mangrove ini? Kakak Pres menanggapinya seperti apa sebagai anak muda asli Papua, sebagai anak muda yang mewakili anak muda secara keseluruhan dan pemerhati lingkungan? Bagaimana Kakak Pres? Baik, terima kasih untuk hari ini Rumah Suara Torang yang sudah undang saya Salmon Wantik sebagai Ketua Universitas Cendrawasih untuk berbicara soal lingkungan yang ada di Papua, tetapi lebih khusus pada mangrove yang penimbunan yang beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu yang dilakukan oleh beberapa oknum yang itu memang mereka punya secara legitimasi atau legalitas hukumnya memang mereka bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu nanti kita akan lihat dalam proses berjalan. Tetapi untuk pengerusakan hutan lindung di
Papua hari ini memang terjadi secara memang terlalu banyak deforestasi hutan di Papua itu terus terjadi. Mungkin mangrove ini dari sekian banyak penimbunan yang dilakukan di hutan mangrove ini salah satu dari sekian banyak yang ada di Papua. Tetapi di sini yang mangrove sendiri hari ini dia itu multifungsi. Artinya khususnya di mangrove yang dilakukan di penimbunan yang dilakukan di Hamadi itu ada secara adat juga ada, tapi juga secara kebutuhan pada untuk perlindungan terhadap biota laut. Tapi juga bagaimana terhadap polusi itu akan berdampak langsung kalau kita merusak mangrove hari ini. Entah itu bukan hanya di Hamadi saja, tapi di seluruh dunia. Karena hari ini mangrove sendiri semua seluruh dunia, tapi juga di Indonesia untuk bagaimana Presiden langsung perintahkan bahwa harus melakukan penanaman mangrove secara serentak, secara nasional. Begitu. Di tengah seperti itu, tetapi masih ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang ini sangat menurut kami sebagai anak-anak Papua itu juga ini sangat sesuai tindakan yang memang sangat disayangkan begitu. Jadi yang sebelumnya di situ kan mereka sampaikan bahwa hanya perempuan yang bisa masuk di tempat-tempat hutan mangrove. Itu secara adat ya? Secara adat begitu. Ada mama yang dari suku situ yang Engros Tobati situ yang cuma mereka itu yang bisa masuk ke situ. Tapi toh per hari ini dimasuki sampai ditimbun sampai berapa hektar itu kan? Ya, ini cukup miris sebenarnya. Nah, Kakak Pres, ini bicara soal Indonesia, mangrove di Indonesia ini kan Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan mangrove terbesar di dunia. Bahkan mangrove Indonesia itu bisa menjawab pemanasan global. Artinya isu-isu lingkungan secara global ternyata mangrove kita bisa menepis itu menjadi satu alat untuk itu. Nah, Kakak Pres tadi menarik. Nah, saya ingin tahu dulu Kakak Pres, seberapa penting sebenarnya hutan mangrove ini untuk anak muda Papua. Nah, kira-kira seberapa penting hutan mangrove ini untuk generasi Papua, anak muda Papua, dan generasi berikutnya. Nah, itu seberapa penting? Iya, baik sekali. Untuk mangrove ini sendiri untuk anak muda Papua dan juga untuk generasi ke depan, itu terutama teman-teman yang ada di sekitar pantai. Itu mangrove ini ditanam supaya terjadi abrasi daripada pantai. Itu kan seperti yang terjadi hari ini di sekitar Holtekam. Di situ kan masyarakat setempat sampaikan bahwa laut ini sebelumnya yang di dalam sana, di pulau kecil di dalam sana, tetapi semakin hari ini semakin lama semakin keluar laut itu. Seperti jadi kalau seandainya ada mangrove, berarti terjadi abrasi itu tidak akan terjadi. Ya, bisa dilindungi oleh mangrove, keberadaan mangrove itu. Keberadaan mangrove. Akar mangrove itu kan bisa lindungi di situ. Tapi juga ke depan seperti dalam kebudayaan yang tadi bahwa ada cuma ibu-ibu atau cuma perempuan yang bisa masuk di tempat di hutan mangrove itu untuk mencari mungkin bia di situ yang dari suku Engros dan Tobati itu. Nanti ke depan kalau sudah sampai itu kita hancurkan, berarti budaya seperti itu nanti akan hilang. Dan mama-mama ini mereka mencari itu nanti mereka akan kemana? Yang mama yang dari Engros Tobati dan sekitaran pantai yang mereka sudah dari sekian tahun, dan ini bukan buatan manusia, tetapi ini memang mereka itu ditempatkan di situ, dan ini sudah dikasih oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada mereka untuk mereka melestarikan dan mereka mengelolanya memang seperti itu.
Akan tetapi kalau kita hari ini ada yang sampai masuk lakukan penimbunan yang secara luar biasa kemarin yang kita lihat sendiri, itu berarti kebiasaan atau budaya orang setempat itu akan hilang, dan ibu-ibu atau yang perempuan-perempuan yang dari situ nanti mereka akan kemana ke depan. Ya, dan kalau misalkan ditimbun habis, maka ini ketika sudah habis, maka dari aspek kebudayaan nih, dari aspek kebudayaan, maka itu kan nanti cuma jadi cerita untuk generasi ke depan. Kalau cuma jadi cerita untuk generasi ke depan, cerita baik di masa lalu dan kenyataannya sangat miris, begitu. Orang akan kehilangan akar kebudayaannya sebagai bagian dari budaya yang memberdayakan lingkungan. Nah, di sini sangat saya lihat Kakak Pres dari yang Kakak Pres cerita ini, ternyata ada hubungan yang cukup erat antara orang Papua khususnya, bukan hanya di daerah-daerah lain ya, tapi khusus orang Papua ini punya satu tradisi, budaya, punya keyakinan yang sangat dekat dengan alam begitu. Nah, itu Kakak Pres bisa ceritakan bagaimana sih pandangan orang Papua terhadap alam, hubungan orang Papua dengan alam seperti itu. Jadi kalau orang Papua sendiri selalu sampaikan bahwa untuk hutan dengan alam Papua, ataupun di sini mereka sampaikan bahwa tanah ini itu mereka samakan dengan ini kita punya mama. Jadi kita nih hidup di atas tanah, ambil makanan di atas tanah, kita kelola tanah, kita ambil hasil kelola tanah ini kita bisa dapat makanan, dan kita bisa berburu di hutan karena ada hutan, dan bisa dapat mungkin ya bisa hasil buruan, mungkin tikus apa yang lain itu kan bisa dapat. Tetapi kalau dan karena memang dari turun temurun sejak orang Papua itu ditempatkan di sini, mereka turun temurun mereka dijanjikan untuk harus hidup dengan hutan yang ada di sini, karena tidak ada sumber mata pencarian lain sebelum perkembangan dan perkembangan zaman. Itulah yang membuat orang Papua cukup erat hubungannya dengan terutama hutan ya. Karena memang tadi menurut orang Papua, dan itu turun temurun, bahwa hutan ini sumber penghidupan, sumber penghidupan, dan di samping itu juga tanah ini adalah mama. Gitu. Ini filosofi yang cukup menarik sebenarnya. Tanah adalah mama bagi orang Papua, sehingga dari tanah itu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak dan lain-lain untuk dihidupi oleh manusia, kemudian lain-lain. Nah, ini kan mata rantai makanan ini kan terhubung semua begitu kan. Nah, sehingga ini cukup melukai ketika ada penimbunan semacam ini, cukup melukai. Nah, cukup melukai hati orang Papua ketika melihat lingkungannya, hutannya ditebang secara liar tanpa tahu bahwa ini untuk siapa, begitu. Nah, Kakak Pres melihat pentingnya terutama tanah tadi, tanah adalah mama, filosofi ini kan dalam sekali nih. Nah, hutan adalah sumber penghidupan. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk kita sekarang, terutama kita anak muda ini? Kalau untuk hari ini di Papua juga belakangan kita lihat masih banyak orang yang sebenarnya kita hidup tanpa uang itu bisa hidup tanpa nasi juga kita bisa hidup kalau untuk orang Papua. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa tanah, dan kita tidak bisa hidup tanpa petatas, tanpa sagu, tanpa ikan itu. Karena itu yang diwaris ketika kita ditempatkan di sini, orang Papua hidup di atas tanah Papua ini. Dan kita diberikan oleh Tuhan secara langsung, secara semacam itu cuma tanah, hutan,
dan kita punya makanan pokoknya itu ada teman-teman dari pesisir mungkin sagu, kita dari pegunungan itu petatas dan ya petatas dan apa singkong kasbi ya singkong ya umbi-umbian lah begitu. Itu di sini bilang kasbi toh? Iya singkong kasbi, ada yang bilang kasbi singkong ya. Nah, saya tahunya kasbi. Itu. Jadi tetapi secara kalau kita mau bicara soal hutan di Papua itu tidak hanya ketika kita merusak hutan di Papua itu bukan hanya dampaknya tidak hanya kenanya bukan orang Papua sendiri. Kenanya itu semua orang yang hidup di atas tanah Papua juga akan kena dampaknya, tapi juga secara nasional dan global. Karena apa? Hari ini salah satu penyuplai terbesar oksigen di Indonesia itu hutan paling terbesar itu di hutan Papua. Di Papua, itu Kalimantan dengan dan mungkin di Sumatera. Maka hari ini karena perubahan iklim yang luar biasa, tapi juga hari ini pembuangan sampah plastik ke laut juga terlalu banyak. Untuk menetralisir akibat sampah plastik yang masuk ke laut yang menyebabkan polusi, itu juga mangrove ini juga turut bekerja di situ. Karena, dia menghisap kotoran dari sampah-sampah itu ya? Iya, dari sampah-sampah itu. Jadi juga dari penyuplai oksigen terbesar juga kan dari laut dan melalui mangrove juga kan gitu. Jadi untuk mangrove hari ini yang seperti disampaikan secara global maupun nasional untuk penanaman mangrove secara serentak itu memang sangat penting karena dia punya manfaat yang memang cukup besar untuk hari ini. Karena salah satu mereka melihat adalah mangrove bisa menjadi salah satu sumber oksigen atau paru-paru dunia. Jadi tanaman mangrove ini menjadi paru-paru dunia yang mensuplai oksigen untuk manusia di bumi. Dan salah satu hutan mangrove terbesar kan Indonesia. Indonesia. Otomatis dengan sendirinya penyuplai udara terbesar kan negara Indonesia. Jadi bisa kita untuk menghindari klaim bisa kita bilang bahwa kurang lebih ada sebagian banyak atau sebagian orang yang hidup itu karena suplai dari oksigen dari mangrove Indonesia. Ini menarik ini. Dan ini salah satunya tadi ini apa Kapres? Ini kan kebetulan saat ini kan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia kan. Kira-kira pesannya untuk anak muda apa yang harus dilakukan saat ini? Ya tidak harus tanam ribuan mangrove sekaligus kan begitu. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Untuk kita anak muda, terutama anak muda Papua ini. Untuk kita anak-anak muda Papua, kita hari ini karena semakin yang sebelum disampaikan bahwa pengerusakan hutan di Papua terus terjadi setiap hari, kita terus mengalami peningkatan. Tetapi khusus untuk mangrove hari ini kita seperti hari ini, kalau hari ini kita karena sebelum kita harus tanam mungkin hari ini mereka kasih rusak 1 mangrove, tetapi kita besok harus tanam 5 atau 10 mangrove lagi. Berarti cari bibit banyak-banyak. Kita harus cari bibit banyak-banyak. Kita harus punya semangat supaya kita juga semangat untuk menjaga, tapi juga harus tanam juga. Jadi di sela-sela waktu kosong buat kegiatan pergi tanam. Kalau 5 satu orang 5 itu cepat saja. Pasti. Cepat saja itu. Cepat saja, tidak lama. Tiba-tiba laut semua sudah mangrove. Dan di Pantai Amadi itu saya lihat memang strategis dan itu tempatnya memang hutan mangrove. Tempat hutan mangrove. Tidak semua daerah kan posisi gestur lahannya seperti itu. Tidak semua seperti itu. Dan dia kan teluk ya. Dia di sekitar Teluk Yotefa itu. Teluk Yotefa di bawah jembatan merah itu hampir rata-rata itu tempat pinggir-pinggirnya mangrove semua. Mangrove semua itu.
Jadi kalau misalkan jembatan semegah itu dihiasi dengan hutan mangrove yang hijau, Ya, wah ini kan indah sebenarnya. indah sekali, menarik sekali. Benar. Jadi kita bisa bisa hiasi tanpa harus macam-macam, cukup hiasi dengan mangrove saja jembatan megah ini. Benar. Kalau kita sering menyebutnya ini sang merah megah. Sang merah megah ini kalau dihias dengan mangrove di bawah ini, saya lihat menarik sekali. Menarik. Nah, Kakak Pres, itu tadi untuk anak muda dan khususnya masalah anak muda Papua, generasi muda Papua lah. Nah, tetapi juga tidak terlepas harus ada intervensi dari pemerintah, begitu, untuk melindungi, terutama karena di daerah itu yang kemarin penggusuran itu kan di Pantai Hamadi itu kan katanya kan dia punya sertifikat, tetapi kan juga setelah dikonfirmasi katanya tidak terdaftar di ini kan, di BPN. Nah, kira-kira pesan Kakak Pres untuk pemerintah, khususnya Kota Jayapura dan Pemprov, pemerintah Provinsi Papua ini, apa kira-kira yang Kakak Pres ingin pesan ke mereka, ke bapak-bapak dong di atas ini, untuk melahirkan kebijakan yang melindungi, memberdayakan hutan mangrove? Kira-kira apa, Kakak Pres? Baik, kalau untuk melindungi itu dari sisi regulasi mungkin ya. Jadi mungkin ada regulasi khusus yang dibuat supaya hutan mangrove itu tidak dirusak. Karena itu tidak hanya bukan untuk kepentingan oksigen di dunia, tapi juga karena itu ada kepentingan soal budaya masyarakat setempat, begitu. Dan itu menjadi beberapa tempat yang ada di hutan mangrove itu menjadi tempat-tempat yang bagi mereka itu ada yang sakral. Disakralkan. Disakralkan karena di situ laki-laki tidak boleh masuk, cuman perempuan yang masuk di situ. Mereka masuk ke hutan mangrove itu cuma perempuan, laki-laki masuk berarti akan dilarang masuk, ada pantangannya. Jadi di sini yang saya mau sampaikan supaya hutan mangrove ini dilindungi dari pengerusakan dan penimbunan seperti yang dilakukan mungkin dari salah satu PT ya, atau dilakukan itu, katanya dia punya surat izin tidak ada. Berarti kalau memang itu memang benar-benar terbukti dia tidak punya surat izin atau surat kepemilikan dari situ, katanya sudah dijual kan. Berarti kalau itu tidak benar, berarti surat itu sudah direkayasa, berarti orangnya harus diproses sesuai dengan hukum yang ada di Republik ini, supaya orang tidak melakukan pengerusakan hutan secara umum di Papua, tapi juga khusus di mangrove itu secara sewenang-wenang, atas dasar dengan mereka punya mungkin yang mau bikin ini bikin itu. Melindungi mangrove karena kebutuhan oksigen dan macam-macam lain-lain. Tetapi ada persoalan budaya, ada di sana yang harus dilindungi. Dan ini adalah amanat yang sebenarnya sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali di dalam, bahkan dari Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dan itu adalah hak masyarakat. Ada itu hak masyarakat. Harus dilindungi. Dan mungkin pemerintah lebih mengevaluasi ulang dan bisa lebih memperketat pengawalan itu. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi ini bicara soal adat. Soal adat masyarakat setempat di sana. Masyarakat Tewati, Engros di daerah itu. Jadi demikian ya, kepada pemerintah yang nonton di sini, semoga segera mungkin membuat regulasi supaya nanti ya kalau misalkan ini nanti undang Kakak Pres bahas naskah akademiknya, undang aktivis lingkungan supaya kita sama-sama membahas demi masa depan anak cucu orang asli Papua. Itu yang harus orang lakukan, dan budaya adat Papua itu harus dilindungi berdasarkan peraturan yang lebih ketat
sehingga tidak kecolongan seperti kemarin. Ya. Oh, ternyata ada konfirmasi, tanya di DPR tidak terdaftar. Artinya kan bisa kelihatan ini ada kecolongan sedikit gitu kan. Nah, mungkin pemerintah daerah bisa lebih berperan soal ini supaya tidak ini terjadi hal-hal seperti ini. Dan untuk para penegak hukum, ketika memang terbukti tidak punya izin dan macam-macam pemalsuan sertifikat misalkan, nah ini tadi pesan dari Kapolres sebagai anak asli Papua, orang asli Papua ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, demikian. Pak Saudara, kita sudah banyak berbincang dengan Kapolres ini. Ini terima kasih Kapolres sudah memberikan penyegaran pikiran untuk kita orang semua. Yang ingin saya sampaikan bahwa mencederai alam di Papua itu sama dengan melukai hati orang Papua. Menjaga alam, merawat alam itu adalah bentuk kasih sayang antar sesama makhluk hidup, dan itu merupakan satu kewajiban yang harus kita tunaikan bersama. Kenapa? Karena orang Papua punya hubungan yang cukup erat, cukup dekat dengan alam, terutama filosofi semacam bumi, tanah adalah mama. Terakhir, Kapolres, ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, kita sebagai orang Papua, karena seandainya kalau itu memang seperti perusahaan mangrove itu, yang penimbunan mangrove itu, kalau memang itu tidak diberikan izin atau tidak katakanlah itu tidak dijual kepada pihak ketiga, pasti tidak akan merusak itu tempat itu. Maka saya sampaikan di sini kita bisa hidup dari kita tidak bisa apa namanya? Kita bisa hidup tanpa kita bisa hidup tanpa nasi, tanpa uang, itu kita bisa hidup. Tapi kita tanpa tanah, tanpa hutan, kita tidak akan hidup. Kita orang Papua. Nah itu kami sudah diberikan seperti itu oleh Tuhan langsung, dan kami disuruh lestarikan. Kami tidak punya hak milik, kami hanya disuruh jaga. Jadi jaga barang urus Tuhan ini baik, jangan sampai ada yang salah gunakan dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu mendadak atau tidak terlalu penting, tetapi kita gunakan untuk kesenangan keseharian supaya kita mengorbankan generasi ke depan, supaya seperti kebudayaan yang seperti hutan mangrove yang hanya perempuan yang masuk di tempat itu, seperti itu terus dijaga dan dilindungi sampai generasi-generasi ke depan, ke Papua 5 dan generasi ke depan Papua itu terus mereka melihat bahwa ini tempat ini seperti ini, dan ini orang-orang tua dulu lakukan seperti ini. Cerita ini terus kita jaga dan supaya kita lindungi. Oke, menarik. Ingat bahwa orang Papua bisa hidup tanpa uang, tanpa beras, tetapi orang Papua tidak bisa hidup tanpa hutan, tanpa tanah. Terima kasih Kapolres. Terima kasih teman-teman. Pada podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti ada podcast berikut kita ulas lagi lebih jauh bersama narasumber terbaik kita. Ini salah satunya narasumber saya yang paling terhormat di sini. Nah, Kakak Pres, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Rumah Suara Torang, sudah berbagi pikiran dengan kita di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.